Selamat datang di channel Di Kayu Sini Hen. Channel ini membahas mengenai isu-isu up to date dalam kekristenan. Agar tidak ketinggalan materi-materi yang saya upload, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat saudara semuanya. Pada saat ini saya mau mengupas tentang bahasa Ibrani dari Yonathan Nandar. Maka tayangan ini saya akan judul bunuh diri si Yonathan Nandar, si ahli Ibrani. Kenapa saya katakan bunuh diri? Bukan berarti dia bunuh diri secara fisik, tetapi dia bunuh diri secara nalar, secara logika, dan secara rasa malu. Dia nggak lagi punya rasa malu. Kenapa nggak punya rasa malu? Karena dia berani ngaku-ngaku bisa bahasa Ibrani, bahkan berani mengatakan ahli Ibrani, tetapi dia tidak bisa bahasa Ibrani. Nah, pada saat ini saya membongkar bahasa Ibrani apa yang digunakan oleh Yonathan Nandar pada waktu dia sedang berdebat dengan Louis Prasetyo. Perdiskusian ini dasarnya adalah saya mencintai Mas Louis. Ane oheb atah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengatakan ane ohet atah. Tidak ada bahasa Ibrani ane ohet atah. Ya, ketika seseorang pria mengucapkan rasa sayangnya kepada seorang pria, dia mengatakan ani ohef, bukan ohet, ohef otha, bukan atah, otha. Itu yang benar ya, seorang pria mengucapkan rasa kasih sayangnya kepada seorang pria, bukan ane, tapi ani. Ya. Ohef, bukan ohet, otha, bukan atah. Itu salah ya. Bunuh diri yang pertama. Lalu bunuh diri yang kedua adalah senjata yang sering kali diucapkan berkali-kali, yaitu apa? Lihat. Dalam kitab Beresit itu disatakan kol asher nishmat ruh, atau di dalam bahasa Arab kulu nafsin da'iqatul maut. Kalau di dalam kitab Beresit kol asher nishmat ruh, setiap segala sesuatu yang hidup pasti mati ya. Sekulu asher nishmat roh, segala pribadi, segala yang hidup itu nishmat roh akan mati. Nah, jadi kitab Beresit kol asher nishmat roh itu artinya apa? Makanya di dalam kitab Beresit kol asher nishmat roh, Beresit kol asher nishmat roh ya, segala sesuatu atau di ayat pribadi. Berapa itu? Ya, kamu katanya pinter bahasa Ibrani, tinggal artikan aja kol asher nishmat roh. Kol asher nishmat ruah, segala yang bernyawa, segala yang Beresit kol asher nishmat ruah. Bagaimana di dalam kitab Beresit kol ya asher nishmat ruah, setelah kol asher nishmat ruah, yaitu seorang kol asher nishmat ruah. Nah, kol nishmat ruah, setiap kol asher nishmat ruah itu artinya apa? Gak bisa kan? Kol asher nishmat ruah, katanya kamu pandai bahasa Ibrani. Kol asher nishmat ruah, ruah pneuma berarti pribadi, Mas. Nishmat ruah itu berarti pribadi. Kol asher nishmat ruah itu bukan hanya pribadi, akan tetapi dia bernyawa. Sekarang ya di dalam bahasa Ibrani kol asher nishmat ruah, begitu pneuma di dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Sebagaimana di kol asher nishmat ruah, ruah itu bisa bermakna seseorang atau pribadi yang bernyawa. Jadi tidak kol asher nishmat ruah itu tidak mesti dipahami sebagai roh, akan tetapi dapat juga dipahami sebagai sosok pribadi. Nah, di tayangan ini dia mengatakan berkali-kali bahwa kol asher nishmat ruah itu artinya yang bernyawa pasti akan mati. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Bahkan dia mengatakan nishmat ruah itu artinya pasti mati. Wah, itu bahasa Ibrani dari mana, bro? Ya, Nandar jangan ngaku-ngaku bahasa Ibrani. Malu, kalau nggak bisa, mending nggak bisa. Lalu engkau samakan dengan bahasa Arab yang mengatakan demikian. Ya, kulu nafsin saikotul maut. Semua yang bernyawa pasti mengalami kematian. Nah, itu kan surat Al-Ankabut, ya, surat di dalam Al-Quran. Saya nggak bisa bahasa Arab, saya juga nggak pinter bahasa Ibrani, tetapi tanpa bahasa Ibrani yang pinter saja saya bisa mengetahui bahwa bahasa Ibranimu salah. Ya.
Kol asyir nismat ruah itu bukan artinya semua yang bernyawa pasti mati atau semua yang bernafas pasti mati. Kalau semua yang bernafas pasti mati, itu dikatakan demikian. Kol nesyamah tamut. Ya, bukan nismat tapi nesyamah tamut. Ya. Lalu apa maksudnya nismat di sini? Nismat di sini adalah bentuk genitif dari nesyamah. Jadi ketika ada kata kol asyir nismat ruah kayim be'apau, ya lengkapnya seperti itu kalimatnya. Kol asyir nismat ruah kayim be'apau. Ya. Nismat itu bentuk genitif, konstruksi genitif dari nesyamah, yang artinya nesyamah milik siapa? Ya. Nafas milik siapa? Kalau nismat ruah artinya nafas miliknya ruah. Nah, makol asyir nismat ruah khayim be'apa artinya adalah segala roh yang memiliki nafas hidup di hidungnya. Nah, kira-kira gitu. Ya, bahasa Ibraninya itu kol asyir nismat ruah khayim be'apa itu sebenarnya segala roh yang memiliki nafas hidup di hidungnya. Segala yang hidup yang memiliki nafas di hidungnya. Lalu dilanjutkan lagi dengan lengkapnya mikol asyir beharapa metu. Semua yang berada di darat mati. Itulah bahasa Ibrani aslinya dalam kitab Bereshit, ya, kitab Kejadian pasal 7 ayat 22. Dia mau berbohong, makanya ketika Louis Prasto bertanya, "Lihat mana itu?" Dia nggak mau jawab, karena kalau dia mau tunjukkan dia ketahuan dia nggak bisa bahasa Ibrani. Lalu pada terakhirnya ketika Louis Prasto mengatakan, "Mari kita analisis bahasa Ibrani kamu." Wah, dia segera melarikan diri mengatakan, "Wah, sudah mau habis, ya, sudah mau habis baterainya." Ya, nah ini sebenarnya merupakan cara untuk melarikan diri saja supaya tidak ketahuan bahwa dia berbohong. Ya, sebenarnya dia salah. Dia berkali-kali mengatakan kol asyir nismat ruah, itu kalimat yang berhenti di tengah-tengah. Ya, nggak ada, belum bisa menunjukkan arti yang lengkap. Ya, karena harusnya kol asyir nismat ruah khayim be'apa. Ya. Segala yang hidup memiliki nafas hidup di hidungnya, semua yang berada di darat mati. Jadi kisah ini adalah kisah ketika Tuhan Allah mendatangkan air bah sehingga semua yang bernafas di hidungnya itu mati karena tenggelam lewat air. Yang bernafas tanpa hidung seperti ikan, yaitu dia bisa hidup, atau tumbuh-tumbuhan dia bisa hidup. Nah, kiranya ini semua bisa mengungkapkan kebohongan dari si ahli Ibrani Yonatan Nandar, tapi bohong, ya. Ibrani bohong-bohongan, mungkin dia hafalkan kemudian dia berusaha ucapkan dan mengucapkannya pun juga salah-salah, belepotan. Dan maka Yonatan Nandar jangan coba-coba lagi mengaku-ngaku ahli Ibrani, ya. Apalagi di sosial media yang semua orang bisa melihat, menguji bahasa Ibranimu. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkatimu dan juga memberkati semua yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan memberkati.